Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadza. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah atas limpahan karunia Allah terhadap kita yang begitu banyak sehingga kita tidak mungkin untuk bisa menghitungnya. Subhanallah. Ini nikmat yang begitu banyak, yang begitu melimpah, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita tidak bisa, tidak mau, tidak sadar, tidak mensyukurinya, Allah akan memberikan siksa. Allah akan menyiksa kepada kita bi'adzabin syadid, dengan siksaan yang sangat dahsyat. Tapi kalau kita mensyukuri, kalau kita pergunakan untuk mendekat kepada Allah, maka akan ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi alhamdulillah kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikuasakan untuk bisa mensyukuri nikmat ini. Dengan bukti wujud adalah kita senang, selalu aktif mengikuti tausiah-tausiah keagamaan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Mengikuti tausiah keagamaan, aktif di dalam belajar ilmu keagamaan, itulah wujud daripada kita bersyukur atas limpahan nikmat Allah kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Perlu kita syukuri. Bersyukur karena tidak semua, banyak orang yang dikasih nikmat oleh Allah melimpah, badannya sehat, pangkatnya tinggi, uangnya banyak, makanan juga bejibun, tapi tidak bisa mensyukurinya. Buktinya, ya buktinya pengajian, masa bodoh nggak ikut pengajian. Sholat juga semaunya, ya paling hanya duhur, asar, maghrib, isya, subuh saja, kadang-kadang itu pun bolong-bolong ya. Na'udzubillahi min dzalik. Marilah kita berdoa, marilah kita memohon, marilah kita merintih kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, semoga kita semua diberi oleh Allah adalah taufik dan hidayah, sehingga kita hidup ini di dunia tiada lain, tiada bukan, adalah untuk menyembah, beribadah, mendekat, berada di sisi Allah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Buat apa kita senang dunia ini? Buat apa kita bahagia? Segala ada, segala punya di dunia. Tapi kalau kita nanti entoh di akhirat, kita menjadi orang hina, dina, dan sengsara. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini Al-Fakir mau berbagi tentang cara sholat
sukril wudhu. Jadi ada sholat sukril wudhu. Jadi sholat sukril wudhu itu ada orang ya mengatakan sholat sunnah wudhu ya. Tapi masyhurnya para masyayikh mengatakan itu adalah namanya syukril wudhu. Jadi kita bersyukur atas wudhu gitu, bisa kita mengamalkan atau melaksanakan wudhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini faedahnya sangat dahsyat. Keagungannya sangat luar biasa. Jadi orang yang melaksanakan sholat sunnah sukril wudhu itu terhapus, dihapus, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahalanya dosa diampuni, dosa dihapus, dan kita nanti dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh karena itu, yang belum kita mengerjakan, ayo kita belajar. Kerjakanlah. Jadi setelah kita ambil air wudhu, sebelum sholat apa-apa, ya kita sholat sukril wudhu. Ini kadang-kadang kan gini, orang yang sudah mengamalkan tidak batal wudhu. Banyak, karena tidak batal wudhu ini sangat luar biasa. Kalau orang selalu mudawamah ya tidak pernah batal, pas dia batal langsung wudhu, batal langsung wudhu, batal langsung wudhu. Itu setiap kita habis wudhu, sholat kita syukril wudhu, subhanallah, pahalanya luar biasa. Dan dosa kita insya Allah tidak ada dosa di diri kita. Janji Allah surga untuk kita nanti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Al-Fakir tidak akan menerangkan terlalu banyak tentang keutamaan-keutamaan yang lainnya ya, tentang tidak batal wudhu itu. Yang jelas kalau kita memang bisa dikuasakan, dibisakan oleh Allah untuk mengamalkan tidak batal wudhu, itu adalah sangat istimewa dan luar biasa. Mungkin hanya orang-orang pilihan Allah lah yang mampu, yang bisa melaksanakan hal itu. Jadi intinya di sini Al-Fakir adalah berbagi tentang cara sholat. Gitu. Karena orang banyak mengatakan sholat sukril wudhu, sholat duha, sholat awabin, sholat tahajud, pahalanya gini. Tapi cara prakteknya sholat kadang-kadang tidak dikasih tahu gitu kan. Jadi di sini Al-Fakir ya poinnya adalah berbagi tentang praktek atau kaifiat caranya sholat sukril wudhu. Jadi pertama kita usolli ya. Usolli sunnatan sukril wudhu rok'ataini lillahi ta'ala. Rokaat awal ba'da Fatihah baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna birrasulin illa liyuto'a biiznillah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaralahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Itu dibaca di rakaat awal setelah Fatihah. Sekali lagi, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaralahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahim. Terus rakaat kedua ba'da surat Fatihah ya, rakaat tsani, rakaat kedua setelah Fatihah, ayatnya yang dibaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Itu ayatnya. Terus doanya gimana? Ya ini
Nggak usah pakai doa. Udah cukup itu aja kita usoli. Dan setelah Fatihah, suratnya, ayatnya, ayat yang tadi ya, rakaat awal yang tadi, rakaat yang keduanya yang sudah tadi Al-Fakir katakan. Ayo, yang belum pernah melaksanakan, ayo kita laksanakan. Dan sebelum Al-Fakir tutup ini berbagi ya, berbagi atau ini pembicaraan, mari kita bacakan satu hadis Nabi. Atau sudah tidak Al-Fakir bacakan ya. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Hakadha. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengan orang yang mengurus yatim ya, yang mengurus yatim, maka di surga nanti hakadha. Jadi mengisyaratkan kayak gini. Jadi antara jari telunjuk dan jari ibu jari. Jadi artinya bergandengan di dalam surga. Berarti mengurus, menanggung anak yatim itu adalah suatu amalan yang sangat dahsyat. Sehingga kita di surganya pun dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu, ayo kita santuni, ayo kita perhatian, ayo kita tanggung, dan ayo kita urus anak-anak yatim. Jangan berserakan ya, anak yatim orang tuanya meninggalkan bapaknya, dia tidak mampu bersekolah, tidak mampu masuk pesantren, tidak bisa untuk belajar karena membutuhkan biaya. Ayo kita ambil mereka, kita jadi bapak angkat. Jaminan sangat luar biasa. Di surga kita nanti barengan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdekatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi wasilah tausiah ini kita mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, dan mendapat syafaat umat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.